Hai, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tika Rizky di channel YouTube yang paling keren banget, Hobbyster. Halo Pak Hobbyist, hari ini lagi pada ngapain? Di cuaca yang mendung ini nih, aku lagi ada di tengah hutan, nggak deh? Ini banyak sawah-sawah, ada pohon, ada bunga mataharinya, dan banyak banget. Ada binatangnya macam-macam katanya, tapi kita belum tahu. Mau tahu keseruannya seperti apa dan mau ngapain sih kita di sini? Yuk kita lihat. Tuh ada sawah, ada 3 orang yang lagi. Hai Ade, lagi apa? Main apa? Oh, nyari siput dia ternyata. Kalau main ke sini, hati-hati jalannya masih becek. Yuk. Assalamualaikum, Bapak. Ada tamu rupanya. Izin Bapak, ini saya lihat dari depan ternyata kayaknya banyak yang harus kita lihat nih. Itu banyak bunga matahari, banyak macam-macam kayaknya ya Pak. Boleh kita lihat-lihat Pak, atau masa Ya. saya nggak boleh disuruh masuk Pak? Mau masuk dulu, monggo. Ini kami nyebutnya itu sebagai Oka Farm atau Oke Farm. Itu singkatan dari Omah Kayu. Oh, karena Omah Kayu. Basisnya Ayo. itu adalah rumah yang terbuat dari kayu. Oh iya. Rumah iya, dalam iya. bahasa Jawa itu omah, ya. Oke. Bahasa Sunda juga omah. Nah, tapi terbuat dari kayu, jadi kita sebut sebagai Omah Kayu. Oh Nah, iya. Nuansanya kita pinginkan fokusnya adalah di rumah kayu atau omah kayu ini, tetapi kita juga mengembangkan lingkungan, ya. Bagaimana lingkungan ini yang asri, ya, lingkungan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam, ya, bisa minimal tuh di rumah tangga itu kita nggak perlu beli sayur, nggak perlu beli cabai. Oh, go green. Go green, nah. Oke. Pak, Tapi kita berdiri aja nih Pak, nggak disuruh duduk. mari kita duduk. Ayo. Ini loh rumah kayu. Ini rumah kayu yang mau masuk atau mau di luar aja? Di luar aja kayaknya adem ya Pak Luar ya. aja. Monggo, silahkan. Para hobis di rumah, tadi bapaknya sudah mempersilahkan kita masuk ke dalam. Nah, kita harus sapa dulu nih pemilik Oka Farm-nya, dengan bapak siapa. Dan ini di sebelahnya ada bapak kecil, nanti juga bisa diperkenalkan hobinya apa gitu. Kami melihat di sini tadi dari masuk itu banyak banget pohon-pohon yang udah memang sengaja ditanam ya Pak, dan saya rasa di balik ini pasti akan ada lagi nih yang pokoknya yang asik-asik lah di dalamnya sebagai penghobi. Nah Bapak silakan sapa dulu nih hobis yang ada di rumah, yang ada dimanapun juga yang sedang menyaksikan channel YouTube Hobbyster. Silakan Pak, disapa dulu Pak. Oke, assalamualaikum para hobbyster, orang-orang yang mempunyai hobi yang saya yakin unik-unik dan mengasihkan. Saya di sini Kris Kuntadi, biasa dipanggil CK. Apa ini namanya Pak? Oka. Kayaknya ada kesamaan ya Pak? Ya, ada CK Kris Kuntadi pakai C ya. Kemudian kami memberikan farm ini Omah Kayu, ya. Omah Kayu Farm, Oka Farm. Ya. Kenapa Omah Kayu? Karena memang sentral dari kegiatan ini ada di omah atau rumah kayu ini. Kami rumah kayu ini fully jati. Ya. Waduh. Dan ini bukan jati baru ya, ini jati yang sudah sangat lama. Omah ini itu kami beli di daerah Banyumas. Dan itu rumah sudah lama. Kemungkinan dibangunannya itu sekitar ya tahun 50-an. Nah, kebetulan ini knockdown. Nah, hanya bedanya kalau sekarang ini kan pakai paku gitu ya. Pakai ini, tetapi kalau untuk kuncinya itu tetap pakai kayu ya. Jadi nggak ada paku, kayu atau pakai bambu gitu untuk mengikat dari satu ke kayu lainnya. Nah, ini yang kita bahas. Jadi semangat awalnya itu adalah pembangunan rumah dulu ya Pak ya. Rumah yang terbuat dari kayu, akhirnya adalah semua tanaman-tanaman yang bagus-bagus banget tadi itu loh Pak. Ya. Sebetulnya kan gini. Kalau tanah sendiri ini sudah kami beli cukup lama, tahun 2012-an lah.
Tetapi waktu itu ya kita sudah tanamin dengan buah-buahan, tetapi karena kurang terawat, ada yang hidup dan mayoritas mati. Nah setelah ada pandemi, kelihatannya di Jakarta risikonya tinggi sehingga kami mengungsi hijrah ya, ke Parung Panjang ini. Itu masuk Kabupaten Bogor. Tetapi sebenarnya kalau dari Bogornya itu cukup jauh. Ya. Salah, Bogor. Tadi Banten. Oke Pak, Ya, lanjut. tapi sebetulnya gini, walaupun ini masuk daerah Bogor, tapi perbatasan dengan Banten itu dekat sekali. Maka kalau kami dari Jakarta ke sini, itu melewati 3 provinsi. DKI Jakarta, Banten, kemudian Jawa Barat. Oke. Ya. Pak, Oka Farm ini tadi kan Bapak bilang semangatnya rumah, terus tadi sudah banyak ditanamin pohon. Nah sebenarnya mau apa lagi tuh Pak yang melatar belakangi Bapak membangun ini semua nih Pak? Baru nih ya Pak ya, belum lama ya Pak ya? Kami baru mulai membabat rumput di 24 Juni Wah, 2020. 24 Juni 20. Itu adalah lama lah ya. usia saya ke-51. Oh iya. Berarti hobis ternyata Bapak ini memulai pembangunan di usia beliau 51 tahun 24 Juni 2020. Iya, Oke. Nah, setelah kita babatin rumputnya, kita mulai terpikir bangun pondasi, dan ketika bangun pondasi kita mengajak seluruh masyarakat di sekitar sini yang memang membutuhkan pekerjaan untuk ikut bangun pondasinya. Jadi pondasi rumah ini dibangun bersama-sama antara kami dengan masyarakat. Oh, berarti ini salah satu proyek padat karyanya beliau. Nah, padat karya pribadi berarti ya boleh Pak ya. dikatakan seperti itu. Oke. Karena kita tahu pada masa pandemi ini kan banyak orang yang membutuhkan ya, pekerjaan, sementara di tempat lain bisa jadi ada keterbatasan. Nah, sehingga kita membuka diri untuk bersama-sama, yuk kita bangun rumah yang menjadi rumah masyarakat. Pak, itu saya dengar ada berkokok-kokok macam-macam Ayam. itu apa tuh Pak? Ya. Ayam Di itu. belakang kami ada piaraan unggas. Oh. Unggasnya itu cukup variatif, dari kalkun. Sebentar, tahan dulu. Penasaran unggasnya ada apa aja di sini? Nah, inilah kenapa tadi kita berkunjung ke sini, latar belakangnya itu. Ternyata banyak yang unik-unik di sini. Yuk, kita ke sana. Pak, boleh ya Pak? Kita lihat boleh, ya Pak. boleh. Oke, kita lihat ke sana ya. Ya. Yuk, jangan kemana-mana. Let's go. Ya. Sambil kita ke kandang, saya akan ceritakan di sini ada kayu-kayu. Ini kayu jati. Ya. Kayu jati yang akan kita share menjadi tempat duduk maupun meja. Pak, yang ini alami. usianya berapa Pak kayu jatinya Pak? Sekitar 32 tahun. Ah, bahasa sih Pak. Kelihatannya lebih tua Pak. Enggak, 32 tahun. Karena kalau sudah lewat sampai 40, dia urat hitamnya akan lebih luas lagi. Berarti ini kemarin sepaket dengan ini ya. Lain. kayu-kayu. Kalau ini kami beli di sini, jadi ada orang yang menjual kayunya, sehingga kayu ini kayu-kayunya. Dan ini nanti kami pakai ya setelah paling tidak setahun lah, supaya dia benar-benar tidak susut lagi, baru akan kita gunakan. Ini jati juga. Oke, jadi di sini mungkin bukan omah kayu, tambahin omah jati kali Pak. Omah kayu jati gitu ya. Saya sambil jalan, saya akan lihat kan, ini ada beberapa buah-buahan. Ya. Ini rambutan. Di antara rambutan ini ada bunga, sehingga kita kombinasi ya. Kombinasi antara buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga. Ya. Sehingga ini ada nilai manfaat untuk dimakan, ada nilai manfaat untuk dilihat oleh mata gitu ya, segar. Ini masih dalam posisi stok ya, yang nantinya kita akan tanam di tempatan sesuai dengan tempatnya. Jujur ya, ini karena baru mulai bangun sehingga ini masih konsepnya masih berjalan. Jadi kami mohon masukan dari Hobister yang bisa memberikan masukan masalah landscape, masalah penataan dan lainnya. Challenge, ayo siapa yang Ya. mau urun dulu? Sok, ayo. Ini pare ya, yang pahit ya. Dan ini sengaja kita pasang untuk menghijaukan ya, sehingga orang asal lihat. Gampang apa susah? Gampang. Jadi dari biji kita semai dulu, nah seperti ini. Ini kita masukkan di polybag gitu ya. Ini yang sudah bersemi, ini adalah pohon, orang bilang magic plant ya. Magic plant. Saya sampai lupa namanya ini. Ya.
Tapi ini khasiatnya luar biasa banyak. Ini bisa di sayur bening gitu. Ya. Dan ini cabai-cabai yang disemaikan, ya, nanti baru kita pindahkan. Ini ada bunga, ya. Yang bunga kita nanti juga bisa manfaatkan bijinya untuk kita sebar sehingga alam akan indah. Pak, apa ini nantinya akan dikembangkan lagi lebih banyak jadi sentra apa tuh namanya? Jadi sentra pemasok sayuran gitu, atau ini cuma sekedar memang Bapak hobinya seperti ini, Pak? Ya, hobi menghasilkan gitu. Awalnya kan memang hobi ya. Tapi hobi itu kalau bisa memberikan manfaat yang banyak. Ya contohnya kalau sayuran, pertama untuk konsumsi pribadi atau tamu yang datang, mereka bisa memetik timun sendiri. Kalau jumlahnya banyak, mereka bisa bawa pulang. Ya tentunya tinggal nimbang gitu ya. Kedepan itu Bapak mungkin mau membuat agrowisata. Agrowisata tepat ya, oke, agrofarm oke. ya. Belum ada kayaknya di Parung Panjang nih di sini. Jadi nih kita beruntung banget nih Hobbies, hari ini kita datang di Oka Farm Parung Panjang. Ini sekarang tanggal berapa nih? Nah, nanti kita lihat nih berapa bulan ke 10, depan. sekarang 10. Jadi seperti apa Oka Farm gitu. Nah, ini salah satu pilihan kami nih. Ini adalah jago pelung ya, yang kokoknya panjang. Oh, gitu. Seharusnya bukan namanya bukan pelung kali pelung. Wah, tepat sekali nih Mbak Tika, ini pinter ya. Ya ini udah cukup tua dan ini untuk biang ya, bagus. Nah, Pak, ini berarti ini kita sekarang lagi melihat koleksi sayur mayur. ya ini sayur mayur. Sayur ya. mayur. Nah, ini parinya juga sudah mulai berbuah tuh, sayurannya cukup banyak. Sebetulnya kalau kita rajin tuh di bawah ujungnya itu kita bandulin dengan batu kecil, kerikil ya, Biar apa? supaya dia memanjang. Gitu. Apanya? Oh, dari itunya, Nah, dari biji apa tuh? dari Bakal buahnya itu. iya, dari sini ini kita gantungin tambang, diberatin pakai kerikil Oh, gitu. supaya pada dia semakin memanjang dan tidak bengkok ya. Ini banyak yang bengkok karena kami belum sempat untuk Berapa menggantungin. lama biar bisa sampai siap panen, Pak? Ini 2 bulan sudah bisa panen ya. Bisa kurang malah. Tergantung kalau pupuknya bagus bisa lebih cepat. Oh iya. Nah, ini kami waktu itu memberikan kuis ya. Bunga apakah ini gitu? Kuis buat siapa, Pak? Buat ya follower-follower lah gitu ya. Wah, ternyata Kami ada Oke Farm. ternyata Bapak CK ini juga ya. Ya, kami ada 2 untuk promosinya itu ada Omah Kayu Farm pakai Instagram, juga Instagramnya saya pribadi @Kriskun tadi ya, pakai C ya. Catat. Nah, ini bunganya indah ya, bagus. Ya. Tapi ini adalah buah juga. Ya. Buah apa? Orang biasa mengenal atau menyebutnya erbis. Ya, erbis. Kalau bahasa familiarnya markisa, tapi yang jumbo, maksudnya besar. Kira Airbus itu bis yang di udara gitu bukan ya? Oh, bukan erbis KSI, bukan loh ya. Ya. Oh, ada itu ada bebek itu. bebek Ada itik. Oh, salah satunya. Ya, salah satu piaraan kami adalah bebek. Ini masih DOD ya, Apa itu DOD? Day of Duck. Ya, jadi bebek yang umurnya baru harian lah. Kenapa sepatu Okafarm? Ada sayuran, ada bunga, sekarang ada binatangnya nih. Saya kok nggak berani banget. Ini oyong, ya. Ini oyong, tapi oyong yang tidak bergerigi, ya. Ini Belum matang. bisa dipetik, tetapi masih kecil, terlalu kecil. Nah, ini untuk sayur. Nah, ini yang sudah, ini juga masih kecil. Ini oyong. Oyong. Bukan pare ya? Bukan. Jadi oyong tetapi yang tidak bergerigi, namanya blestru, ya. Nah, ini yang sudah agak besar. Saya tunjukkan. Ini. Ini kalau mau dipanen sudah bisa ini. Ya. Ini kayaknya Guntingnya mana tadi, Kak? ada di itu Dede. Ya. Ini ya kalau nyayur untuk keluarga kecil ya, anak 2, 3 buah sudah cukup. Sudah bisa untuk memenuhi lah.
Di sini juga ada. Kemarin juga kita sempat membuat kuis. Ada berapa buah ya, oyong yang ada di belakang atau di foto yang kami kirimkan. Ini juga ada. Jadi buahnya itu banyak sekali. Ya. Pada ngumpet ini. Ya. Malu-malu dia. Malu-malu. Ya. Kalau ini kok bolong-bolong begini berarti banyak ulatnya dong. ini menunjukkan bahwa kami menanamnya itu adalah dengan konsep yang tanpa zat-zat kimia. Oh, Ya. bebas pestisida. Bebas pestisida. Nah, Ya. kelihatan. Kalau di supermarket itu ada yang namanya apa tuh sayuran Organik. organik. Iya, Oke. sayur organik. Jadi kita Salah boleh satunya ini. organik ya. Oke, oke. Jadi ya biarlah mereka ulat-ulat kan juga membutuhkan makanan. Jika kita berikan mereka jatah makanan mereka, toh mereka tidak bukan akan. hama ya. Sebetulnya bisa dikatakan hama dan tidak, itu kan tergantung kita. Karena kata CK dalam leadership itu, leadership is not out there, it is in you. Jadi tergantung bagaimana kita memandangnya. Ya. Kalau kita memandang mereka adalah teman kita, sahabat kita. Diadakan aja lah hubungannya gitu. Ya. Hati-hati. Ya. Ini karena tadi pagi hujan. Ya. Jadi Ini di atas, ini yang namanya Lee Kuan Yew, orang bilangnya Lee Kuan Yew. Ya. Yang dia akan menjulur ke bawah. Menjulur ke bawah. itu apa? Dia sejenis apa? Ini bunga hiasan untuk biar hijau. Ya. Dan di sini ada timun, ya, yang sudah mulai berbuah. Ini salah satu buah yang masih kecil. Ya. Kemarin ada serombongan pendatang yang mereka, kok namanya pendatang, apa namanya istilahnya ya? Pengunjung, ya. Pengunjung yang mereka manen sendiri dan mereka senang sekali karena ketika masih kecil ya, itu rasanya itu keras sekali. Ya. Saya akan coba carikan, moga-moga masih ada. Ini beberapa dimakan oleh kelinci ya. Kita biarkan kelinci makan karena ya mereka juga berhak gitu ya. Saya akan petikkan yang sudah lumayan. Nah, ini sebenarnya masih kecil. Oh ya, terima kasih. Udah dicuci dulu, Pak. Eh? Itu apa, timun? Ini timun, Oh. ya. Itu masih baby timun itu. Baby timun, betul. Ya. Kalau kamu apa? Coba hobis. Ini Pak petani kecil. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan, saya Muhammad Ahda Kuntadi. Saya adalah salah satu anaknya Bapak Kris Kuntadi. Oh, gitu. Kamu kelas berapa? Saya kelas 4. Kamu hobi juga bertanam Ya, begini, Dek? hobi. Hobi. Oh, selain itu hobinya apa lagi, Dek? Hobi yang Hobi makan kayaknya ya, Dek ya? Kalau kamu. ketahuan dong. Ketahuan dong katanya. Ya. Ini Mbak Tika tahu ya? Apa ini? Ini kangkung yang baru kita ambil dari tukang sayur yang sudah terbuang. Ya. Jadi kangkung yang sudah terbuang tidak terlaku terjual karena layu, kita ambil, kita manfaatkan, kita tanam. Emang tumbuh, Pak? Itu akan numbuh nanti. Karena ini kan jenisnya kangkung darat ya. Karena ada kangkung darat, ada kangkung air. Oh, berarti bukan buaya aja. Nah, Pak? betul. Saya baru mau ngomong seperti itu. Tapi tahu nggak? Nggak Sebenarnya tahu apa saya, Pak. buaya itu adalah binatang yang paling setia. Itu kenapa orang-orang Betawi itu ketika ada lamaran itu membawa roti buaya. Karena buaya itu adalah Tapi kenapa laki-laki jenis- itu bilangnya kita jadi ngomongin buaya darat. Sini ada buaya nggak, Pak? nah belum Oh, belum. Pak. belum ya. Kenapa kok jadi menjadi simbol? Ya karena buaya itu adalah hewan yang paling setia ketika di Oh, aku tahu ini. Ini pohon bunga kenanga. Sedap malam. betul. Wah, luar biasa. Karena Anda tepat menjawabnya, maka nanti Anda pulang boleh membawa 1 polybag ya. Ini Hobister. Tuh. Ayo ke sini. ini Tuh. bunga sedap malam pohonnya, nanti dia akan tumbuh ya. Ayo ke panjangnya sini, bisa ke sini. 1,5 Kamu meter. dapat hadiah. Mm-mm. Yang senang bertanam, yang hobi bercocok tanam. Ini kita buah-buahan durian juga nanam. Ini orang bilang jengger ayam, ya, bunga jengger ayam. Ya. Ini merahnya bagus banget. Ini kalau misalnya dikumpulkan sangat bagus. Ini bunga kembang kertas. Ini pohon yang jenisnya untuk lalapan juga ini, ya. Nggak tahu. Mangga. Pohon monyet. Ini pohon jambu, monyet.
Ini ada terong ungu. Mungkin Mbak Tika mau metik sendiri. Saya nggak suka terong. Oh gitu. Saya sukanya kacang panjang. Oh, kacang panjang. Ini boleh dipetik, Pak? Boleh. Boleh bawa pulang, Pak? Boleh. Berapa, Pak, biayanya, Pak? Ya, sementara Sekarang masih gratis. kita Nanti gratiskan promosi. dulu. Ayo makanya ke sini para hobister yuk. Yang mau belajar bercocok tanam, yang mau tahu cara berkebun, yuk datang sini. Ah, ini mah tinggal ditarik atuh, Pak. Ya terserah kan supaya lebih. Ini dia. Kalau di pasar-pasar terong segini berapa ya? Nggak tahu lah, saya juga nggak Nggak pernah tahu. ke pasar. Nih, Sekilo masih 10.000. segar langsung dari pohonnya. Terus sebelahnya juga ada surawung, kemangi. Yang belum tahu kemangi pohonnya seperti apa, ini dia nih kemangi nih. Jangan sampai susah loh metik daun kemangi, harus manjat katanya. Nah, ini loh kemangi nih. Tuh pohonnya seperti Ya. ini tuh. Jadi jangan disangka darahnya, ini Bu. bukannya ilalang, bukannya rumput, ternyata kemangi ya, Pak. Ya, ini kemangi ini itu bisa ditanam dari bijinya. Ya, ini yang masih hijau. Nanti kalau sudah hitam dia akan keluar biji. Nah, biji itu yang ditanam, ya seperti ini. Ya, ini ada bijinya. Ini tinggal ditanam, diambil aja pret. Nah, nanti dia akan tinggal disebar, itu akan tumbuh. Tapi ini cukup lama karena membutuhkan tumbuh dulu. Nah, kami bisa mengembangkan biak juga seperti ini, stek batang. Jadi setelah ini diambil untuk lalapan, gitu ya. Nah, ini ditancepin. Oh, tunggu ya, Pak. Nanti dia akan tumbuh, gitu. Oh, Jadi ini akan lebih cepat kalau kita mau ingin segera panen. oke. Ya. Kita nanti ada jahe, kencur, Boleh ya. pulang. Boleh. Bahkan nanti rencana kami akan bikin ya seperti kafe atau warung lah. Minumannya juga minuman yang organik menyegarkan, misalnya sejarah gitu ya. Minum sejarah. Sejarah itu serai, jahe merah, dan gula merah. Ya. Ini orang bilang, kadang ada yang bilang, oh ini nangka gitu teriak. Ternyata salah. Cempedak. Oh ini cempedak. Oh, masih salah juga. Oh, salah. Karena ini adalah nangkadak. Ya, nangkadak adalah perpaduan antara nangka dengan cempedak. Oh, blasteran. Blasteran. Cara persilangannya gimana, Pak? Ya ini kita belinya udah pohon cempedak, nangkadak. Ya. Jadi buahnya wangi seperti cempedak, tapi tidak lembek. Ya. Agak lihat seperti nangka. Gitu. Ini pohonnya masih belum terlalu tinggi, tapi udah banyak ini ya buahnya ya, Pak. Ini kebetulan sebelumnya nggak pernah berbuah. Ya. Begitu kami datang kita rawat, ya. Ini langsung berbuah. Jadi buah itu membutuhkan perhatian. Oh, seperti saya dong, Pak ya, butuh kasih sayang ya, Pak ya. Tepat sekali. Jadi orang kan bilang gini, wah itu Mas Kris sama Mbak Ida tuh tangannya dingin gitu ya, sehingga nanam apa-apa tumbuh. Ya. Sebetulnya kita semua tuh punya potensi bertangan dingin. Ya. Dingin artinya apa? Mau pegang air gitu ya, mau pegang tanah. Karena tanaman itu butuh perhatian, butuh penanganan. Ya. Apa itu, Pak? Ini anak ayam hasil tetasan kami. Jadi Bapak punya mesin penetas juga, Pak? ya kami punya mesin penetas dari yang kapasitas 50, 100 sampai 200. Bisa lihat, Pak, nanti, Pak ya. Ini namanya ayam legun, Apa itu, Bun? ayam leher gundul. Itu singkatan. Nah, Tuh, jadi coba di zoom. Saya pikir karena dia kena kutu. enggak, jadi ini ada mahkotanya gitu ya. Gedenya ada. Ya ada lah ya. Ada. Telur di Ya, Oh. ini legun. Jadi Ini dimakan atau cuma dihias doang? ini ayam hias, tetapi kalau mau dimakan juga bisa. Ya. Misalnya pas kafe kita sudah ada, kita bisa siapkan ayam legun goreng misalnya, atau ayam legun rica-rica. Tentu harganya jauh lebih mahal dibandingkan ayam biasa, karena jenisnya ayam hias. Ya. Tapi ini memang dari sananya ya, apa namanya, lehernya memang gundul. Dari ya. atas itu dia udah gundul, gitu ya, dan dia ada mahkotanya. Oke, nanti kita lihat ininya ya, yang. Dan ini kakinya nanti akan keluar bulu. Oh, gitu. Ya. Jenisnya seperti, nah ini namanya ayam bantam cochin, ya, bantam cochin. Oh, kayak kucing anggora, dia kakinya tuh suka tumbuh bulu gitu Nah, ya. ya.
Ini kalau taruh di sini kenapa nih Pak? Kenapa? Kandangnya kok? Karena dia butuh kehangatan. Oh, ya Allah, kok pas banget. Seperti Saya. Iya. Dek, tolong ditangkap ya, Dek ya. Ntar aja masukin. Ini bantam kocin. Nggak bisa itu ditutup saya. Ya. Ini namanya ayam bantam kocin. Ini jantannya. Ini ayam kate kan Pak? Jenisnya seperti ayam kate tapi lebih gede. Jadi kocin. Ya. Kocin. Kocin. Ada berapa jenis ayam di sini Pak? Wah, di sini ada. Ya nanti kita lihat lah. Nanti sambil kita tunjukkan beberapa jenis piaraan yang kami miliki. Nggak boleh dicukur. Tuh. Tuh coba di zoom tuh kakinya tuh, ya Allah, kamu gondrong banget. Yang lain ada Pak? Ada. Nanti kita lihat ini. Oh, ini ada nih. Ini apa Pak? Oh ya itu DOD. Day of Duck Day ya. of Duck tadi nih. Oh, yang baru lahir ya? Ya. Baru lahir, baru netes. Ini konsep budidaya yang model sirkulasi ya. Jadi nanti di atas ini untuk ayam, ya. Dan kotorannya akan jatuh ke sini. Di bawah nanti kita kasih namanya maggot. Ya. Maggot itu seperti ulat, ya, yang dia makan berbagai hal, sayuran busuk, kemudian kotoran ayam atau sisa-sisa makanan itu akan dimakan sama dia. Nanti maggotnya, ulatnya itu dikasih makan ke ayam itu. Dan itu membuat sehat. Ya. Semua jenis ayam bisa dikasih maggot itu Pak? Bisa. Jadi dia lebih sehat kali ya? Dagingnya lebih ini ya? Nah, ini ayam Brahma namanya. Ini tetasan dari sini. Titisan dewa Pak? Titisan dewa. Ya. Dewa Brahma itu aslinya dari India. Ini sebenarnya ayam petelur. Ya. Oh, itu sama kayak yang tadi ya? Ya. Itu apa? Mirip. Cuma ini lebih gede. Banyak bulu di kakinya, kok lucu banget Betul. sih gondrong begitu. Ya. Ini kan nanti saya disosor kan nih Pak? Oh, ini mereka kalau ada orang baru, dia akan teriak, gitu ya. Jadi termasuk bisa untuk pengganti anjing. Ya. Karena kalau anjing ada orang baru kan dia menggonggong, maka dia juga akan teriak seperti itu. Kita juga punya bebek. Bebek ada bebek lokal, ada bebek packing ya. Dan ini bebek petelur. Yang bebek lokal kita ada 9 betina dan 1 jantan. Jadi hampir tiap hari kami mungut telur minimal tuh 7 butir telur. Oh, di mana menurut? Di sekitar rumput-rumput itu. Telur di mana aja? Iya. Oke. Oh, itu tuh apa tuh yang merah-merah? Yang mana tuh? Itu tuh yang ada merah itu. Ini? Ah? Ya, ini adalah telur keong. Ya. Nggak beracun? Ini telur keong. Beracun nggak? Enggak. Nah, nanti kalau udah netes dia akan menjadi keong, ya. Nah, keong itu kalau keong masih kecil, kita langsung kasih makan. Jadi kalau sudah besar, itu kita pecahkan dulu baru dikasih ke bebek, ya. Sambil contoh. Nggak beracun Pak, beneran? Enggak. Ya. Nih. Ini keongnya. Nah, kalau seperti ini, itu tinggal kita pecahkan. Habis itu kita kasih ke Bebek. bebek. Bebek tuh yang coklat itu ya? Iya, ini juga mentok. Yang putih itu bebek tapi packing. Kok dia diem aja sih? Oh, Tuh, mereka akan berebut. jadi Seperti ini? bebek ini yang ada merah-merahnya. Bebek itu yang lehernya panjang. Ya, Yang itu yang paruhnya kuning. itu bebek packing. Ya. Nah, ini kami juga ternakan. Oh, Jadi selokan keong ini, apa? Keong emas. bukan, ini keong yang bisa dikonsumsi orang juga sebetulnya. Yang biasanya Jadi kita, ada di sawah. nah, kita taruh sini, kita kasih daun-daunan. Maka dia akan makan daun-daunan dan dia akan bertelur. Telurnya menetas jadi keong seperti ini. Ya. Begitu sudah besar kita pecah, kita kasih ke Dimakan manusia juga boleh. boleh. Mau. Nah, ini kalau seperti ini dia nggak bisa makan karena keras ya, makanya bisa kita pecahkan. Dan anak-anak di sekitar sini mereka juga secara rutin mereka mencari keong di
sawah karena itu kan hama. Ya. Ini bisa menghabiskan 1 ladang padi ya, yang masih kecil. Nah makanya diambilin, biasanya mereka buang, oleh kita beli. Jadi anak kecil tuh bawa 1 kresek, kemudian kita berikan duitnya, mereka bisa untuk bayar sekolah. Oh gitu, lumayan juga ya berarti ya Pak ya? Ya, Tapi tadi Bapak saya lihat memecahin gitu, itu juga ya latihan apa namanya? Karate. saya dulu kebetulan pemain Main sumo. taekwondo, ya, Bukan sumo ya Pak? bukan. Pak ini ayamnya ada berapa ekor nih kayak begitu tuh? Ini ada 3 ekor, ya, Hitungannya ayam hias ya Pak? ayam hias. Ini tetasan dari sini. Induknya kebetulan sudah wafat. Gitu. Oh gitu. Ini kalau mau, Kalau dijual di luaran berapaan Pak harganya? kalau indukan ada berbagai jenis ya. Kalau yang light tuh ini di atasnya light. Yang light itu indukan tuh paling murah tuh 600.000 1 ekor. Itu 600.000 berarti? Iya. Oh alah. Pak nanti kalau tiba-tiba hilang jangan salahin saya. Ya. Bukannya waktu itu 1/3-nya mati, bukannya Abi nggak tega ya? Dagingnya bisa Mana? ayam. Bisa. Itu kan ayam dikembangkan itu karena telurnya banyak ya. Dan juga badannya besar ya. Itu masih kecil. Masih kecil itu. Itu baru umur 2,5 bulan. Telur. Itu bisa lebih besar lagi ya? Itu masih 2,5 bulan. Jadi siap bertelur itu umur 8 bulan. Ya masih lama. Itu di sana ada pohon apa yo yang sedang berbuah. Alpukat. Alpukat. Ya. Itu di Jawab berarti boleh bawa pulang. planter bag. Hehe. Ini hasil tetasan di kandang kami, di mesin kami. Ada ayamnya beda lagi. Ya. Itu yang jago itu KT Serama namanya, yang dari Malaysia. Oh, Terus yang ini jenis seperti ini ayam Arab. Ayam Arab itu termasuk ayam petelur, tapi telurnya seperti ayam kampung, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan ayam negeri gitu ya. Ini jenis ayam Onagadori, ya. Jepang yang ini nih. Dia ekornya akan panjang, dia bisa sampai 1,5 meter sampai 2 meter. berarti ayam hias juga dong. Ayam hias. Oh gitu. Itu yang ayam Arab tuh kayak ayam cemani ya? Yang ini itu ayam Arab. Kalau cuma ini dia hitam semuanya. Ada juga Pak? Ada, itu anaknya. Induknya ada 1. Itu juga ya, ditetaskan juga. Jadi Bapak punya pasangannya, terus bertelur gitu ya? Ya, bertelur, kemudian telurnya kita ambil, kita tetaskan dalam mesin penetas. Ini konsepnya, ini rencana mau jadi khusus kandang unggas. Ya, nanti kita akan tempatkan Oh ini satu kamar kosnya ya? kamar kosnya. Ya, ini untuk berbagai sesuai dengan jenisnya supaya tidak campur. Tetapi mereka sesekali juga kita lepas, umbar. Ini ya, seperti Ya, ini. umbar. Nah, ini kebetulan masih becek ya, karena hujan intensitas yang cukup tinggi itu. Ya. Ini yang di kandang itu ayam bekisar. Ya. Bekisar persilangan antara ayam hutan dengan ayam Onagadori. Ya. Sehingga dia walaupun bekisar, ekornya dia panjang. Ya. Dikandangin kenapa? Karena kalau dilepas dia terbang. Liar. Oh, Liar. Dia terbang. Dia liar. oh gitu. Ya. Dia itu liar. Berarti semua jenis ayam ada di sini ya? Yang belum kita lihat apa lagi nih Pak? Ini yang Oh ini apa kalkun? kalkun ya, turkey. Ya. Ini sebenarnya ayam juga berbeda seperti ini, yang jago ini itu ayam ketawa. Yang sana juga ayam ketawa. Bapak disuruh ketawa dong Pak. Nah, dia inisiatif sendiri Coba dia. Bapak ngelucu dulu, nanti dia pasti ketawa deh. Coba kalau Matika yang lucu gimana? Ada makanan yang biasa kami sajikan untuk mereka yang mengandung apa, Dek? Omega. Maggot itu kandungan gizinya, ya. Apa, Dek? Kandungan gizi itu. Proteinnya berapa persen, Dek? Sampai 98%. Jadi dipanggang,
bisa dimakan. Wah, ayam kribo. Ini namanya ayam Polan. Ya. Dek, ini kurang makan nih, Dek. Kayaknya dikasih maggot seneng, Dek. Ya. Ini jenis jengger mawar. Oh. Ya. Lucu Jadi berbagai macam ininya. Ya. Ini ayam hias juga. Ayam hias. Ada berapa ekor Pak, banyak Pak? Ada beberapa. Nah, ini yang ayam legun indukannya ini. Nah, ini namanya maggot ini. Itu apa? Maggot. Ini untuk pakan Geli. ikan, pakan ternak. Itu makanan terbaik. Ya. Proteinnya tinggi. Proteinnya sangat tinggi. Nah, ini biasanya ayam itu senang sekali ketika dikasih maggot seperti ini. Ini indukan, ini ayam. Ini indukan. Indukan. Ada indukannya di sini. Oh, tapi dia nggak besar ya? Ya, jenisnya jenis mini gitu ya. Tadi apa, ayam Polan ya? Semua hampir kayak ayam kate ya Pak? Ya. Ini gudang kami, itu ada nangka juga yang hasil ini sedang diperam. Nah, ini legun yang sedang mengeram telurnya. Kok nggak dipakai mesin penetes? Kemarin sempat mesinnya penuh, ya, itu satu. Dan kedua, memang tidak boleh terus-terusan diambil. Karena kalau telurnya selalu diambil, ditahan mesin, maka naluri dia untuk mengeram itu semakin lama semakin hilang. Ya. Makanya kita perlu, Itu jantannya. itu jantannya, jantan legunnya. legun. Ya. Oh, jadi juga lehernya begitu juga ya? Betul. Jadi Bapak dapatkan indukannya dari mana Pak? Ada sesama hobis, ya. Oh, boleh juga tuh nanti kita Ya. lihat ke sana tuh. Ini ada ayam ringneck juga, Apa? ringneck. Ada biasanya lehernya tuh nanti ada apa kayak ada ringnya. Nah, itu betinanya, jantannya lebih bagus. Ini jantannya belum ada. Terus kita mau cari jantannya ya, supaya bisa berkembang biak nanti. Ringneck. Ringneck. Kami ada Itu apa? kayaknya sekitar 7 ekor kalkun yang sedang mengeram. Ini mentok sedang mengeram. Ya, yang mana? Ya, yang hitam semua. Cimani kan? Ya. Hitam, soal saya. Malah hitam doang. Tuh. Itu ada yang gondrong lagi Pak. Itu apa Pak? Itu ayam kapas. Yang putih ya. Kalau ini ayam Polan satunya. Sama. Tapi kok nggak ada jenggernya? Ada. Tuh. Jengger mawarnya kayak tadi. Oh, enggak. Jenisnya beda. Ya. Ini ayam Polan juga. Ayam Polan juga. Tapi jenis beda. Beda. Nah, yang ini cemani. Ini mereka lagi pacaran gitu Pak? Bukan. Dia kita coba kawin-kawinkan silangkan. Ya. Nah, dia sedang bertelur. Jantannya yang mana? Ini 2 jantan nih. Oh, yang putih itu juga jantan? Jantan juga. Oh, yang putih ayam kapas? Ayam kapas, tapi yang mawar juga ininya. Nah ya. Tina ya. Kamu lagi mengembangkan apa itu namanya? Dia lagi Itu tandanya dia itu sudah siap kawin. Oh, kalau mau kawin kayak gitu dia. Oh, yang sayapnya melebar itu adalah jantan ya? Nah, ya. Oh, itu dia siap kawin berarti? Ya. Betinanya yang ini. Yang nggak mekar itu berarti betina. Tapi dia mungkin nggak ngawinin ayam yang lain nih. Mungkin aja Pergaulan kalau bebas. Mungkin. Tapi biasanya mereka sejenisnya. Kalau jenis ayam, kalkun. Oh, dia tahu lah ya mana jenisnya. Lah. Ini yang sedang mengelami telurnya. Ini kalkunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada satu tempat yang dirami oleh 3. Biasanya kan kalau ayam petelur itu tanpa di apa ya, Kawin. ada jantannya kan dia bertelur sendiri, Iya. dikasih rangsangan Dari makanan. Dari hormon makanan. atau apa. Kalau yang di sini kayak gitu nggak Pak? Enggak, kita semuanya berikan jantannya sehingga mereka kawin. Artinya kalau mau kita makan bisa, ya.
Tapi kalau mau kita tetaskan itu juga bisa. Jadi kita biar mereka alamiah, karena kan yang jantan juga punya naluri juga gitu. Ini jantan 1, 2, 3 ya. Ini tuh yang itu juga. Itu betina. Jadi cirinya jantan itu satu itu adalah bisa ngembang, kedua hidungnya itu bisa manjang. Ya. Kalau hidungnya cuma kecil nggak manjang maka betina. Ini betina. Ini kan dia hidungnya yang Nggak galak, Pak. nggak. Jadi ini kan hidungnya ini ya, seperti ini. Pendek, tapi kalau diambil dia panjang, Oi. gitu. Nih. Ini kolam yang rencananya kami piara ikan nila, ikan konsumsi, dan makanannya sudah kita siapkan. Makanannya berupa bukan azola, azola tumbuhan air, ya, yang hijau, ya, dan dia nanti akan dimakan oleh ikan-ikannya. Tapi dia juga berkembang biak. Ini nila, lele ada Pak? Lele rencananya kami bikin, tapi pakai terpal saja, kolam terpal. Ya. Lebih gampang kali. Lebih gampang. Karena kalau lele di kolam tanah, mereka bisa masuk ke lumpur-lumpur. Susah pemanenannya. Gambar merah, gambar merah. Tinggalin Raffi. Ini apa? Sama azola juga. Jadi ini belum ada airnya. Belum ada airnya. Ini dalamnya air. Ini tertutup azola. Nah kalau tinggal kasih ikan ya, nanti nggak usah ngasih makan, dia akan makan azolanya itu. Terus jangan sayang. Oh kan air. Oh, bukti. Untuk membuktikan. Kalau ada air. Oke. Pak, ini alhamdulillah ya cuaca mendukung, nggak terlalu panas juga. Ya. Sebenarnya kalau keliling-keliling di farm begini bisa bikin kulit hitam ya Pak. Harusnya Bapak tambah lagi Pak nanti Pak. Apa tuh? Tempat perawatan juga Pak di sini Pak. Wah boleh juga, kerjasama berarti ya? Iya. Jasa. Tambah lagi, Pak. Siap. Jadi tadi sayuran ada, Ya. buah ada. Buah belum Belum. banyak ya Pak? Ini konsepnya rencana di sini nanti akan ada ada payung ya, pakai bambu, tapi nanti atasnya itu pohon merambat yang buahnya bergelantungan. Misalnya labu botol gitu ya. Jadi orang jalan maka harus gini-gini. Sit gitu. Biar nggak kejedot. Ini jeruk ini kecut seperti kehidupanmu, Tik. Iya. Jeruk apa ini ya? Jeruk purut. Kalau ini bisa nebak nggak, Tik? Ini pohon apa? Gak tahu aku mah. Oh bisa ada yang tahu ini pohon apa? Nanti berhadiah loh. Ih. Oh ini Apa? kayu manis. Tepat sekali, pinter. Ya. Memang ada beberapa jenis tanaman yang hanya bisa dikenali dengan baunya, gitu. Termasuk batika tuh juga bisa dikenali karena baunya juga itu. Oh, ini loh, coba di zoom nih. Ini ternyata kayu manis itu loh, kalau kalian pada nongkrong di kafe yang suka diaduk-aduk pakai kayu, kayak bentuk kayu manis. Kulitnya ada yang Nah, dipakai. itu kulitnya sebenarnya yang diambil. Pohonnya Itu seperti kalau ini. Ini roti, bisa besar. bisa. Roti kan ada yang apa yang pakai kayu manis itu ya? Rasa. Rasa apa gitu rasanya. Oh, iya. Berarti ini dia besar, dia ada buahnya? Enggak. Nah, saya belum tahu. Mestinya ada untuk bijinya kan untuk pengembangbiakannya. Oke. Oh, ya, jadi bisa besar. Nanti kita itu ya kalau memang Bos. nanti mau dikembangkan lagi,
jadi produk massal ini di itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya kan misalnya ini kita potong, potong nanti untuk ngaduknya. Iya. Gitu. Nanti dia akan cabang lagi. Ini bunga matahari, sunflower. Kalau ini tin. Ini yang ada dalam Quran, wattini wa zaitun. Pohonnya kayak apa? Ini. Ini Dimakannya seperti apa? ini langsung makan. Hah? Tanpa ngeliat saya juga terasa manis. Buah tin, wattini wa zaitun. Seriusan ini Pak? Seriusan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis deh. Belum mateng. Belum mateng. Matang udah. Kayak Oh. kayak Kalau ini mah. jambu ya, kayak jambu biji ya Bi ya? Ya. Jadi saya akan jelaskan nih ya, bunga matahari. Bunga matahari itu ada jenis yang kecil, ada jenis yang jumbo. Ini jenis yang sebenarnya kecil, ya, walaupun sebenarnya besar. Dia hanya tumbuh sekali sampai dia berbunga. Ya. Nah, tetapi dia sudah meninggalkan manfaat, yaitu dengan bijinya. Ya. Ini dalamnya adalah biji. Nah, kalau yang bijinya besar itu yang buat kuaci, gitu ya. Tapi ini jenis yang bukan untuk kuaci. Jadi dia hanya untuk bunga saja. Dan dari sini ini akan muncul banyak ratusan biji. Ya. Sehingga dari satu dia akan bisa beranak pinak. Ini tadi, ini lagi. Ini katanya manis, kalau di pasar ini namanya buah apa? Tomat sayur, katanya buat sayurnya, tapi katanya bisa dimakan. Kita coba ya. Ora. Seperti Seperti kehidupanku. Nah, yang ini jenis yang jumbo. Ya, kita sengaja tanam di planter bag supaya Apa namanya, Pak? matahari jumbo. Apa tapi nama Ini planter bag namanya. Ya, polybag tapi besar. Ya, namanya planter bag. Nah, ini sengaja kita masukin planter bag supaya gizinya, pupuknya itu benar-benar hanya untuk dia. Gitu. Karena kalau di sini bisa jadi diganggu oleh gulma, ya, rumput-rumputan. Nah, jumbo ini lingkar diameternya itu bisa sampai 30 cm. Kalau ini kan sekitar ini ya. Ini lebih. Ini kemarin kita ada yang 23, ya. Ya. Ini sampai 23 nih diameternya. Nah, kalau yang jumbo ini minimal ya. Kalau pupuknya bagus itu 30 cm. Nah, ini yang untuk kuaci. Ya. Dan ini kita sudah kerjasama dengan perusahaan ya, untuk yang produsen kuaci ya. Dan biji pun kita dari mereka. Ya. Kita sudah diarahkan bagaimana pola penanamannya. Kita akan menuju ke Gedung Putih yang ada di sebelah sana, White House. Ada nggak Pak podium? Ada. Ya, ada rumah pohon juga ada. Nah, tapi sebelum sana saya akan tunjukkan ada suatu metode penanaman padi. Ya. Metode namanya metode Hudson. Ini Hudson itu nama seorang profesor, ya. Di mana bedanya dengan di sini ini metode biasa. Anda lihat satu rumpun itu sedikit, paling hanya 5. Tapi di kami satu rumpun itu bisa sampai 30 bibit, ya. Keuntungannya apa? Karena di daerah sini termasuk banyak keong yang tadi kita ceritakan. Keong itu memakan anakan, ya, anakan padi. Ya. Nah, dengan isinya besar, maka walaupun dimakan dia hanya sisi luarnya saja, lainnya itu akan aman. Sawah ini bersamaan nanamnya, tapi mereka 3 kali nanam baru bisa seperti ini, ya, karena dimakanin. Jadi nanti pas panen kita akan undang pengunjung untuk panen padi bareng, ya. Nanti habis itu nanam juga kita akan undang lagi. Jadi wisata panen. Nah, ada perkiraan biaya Pak untuk bisa ikut hadir dalam kegiatan tadi Pak. Berarti ada paket sehari gitu kali ya Pak ya? Ya. Sekalian Bapak menyediakan makan siangnya Ya. gitu ya Pak ya? Di rencana entrance fee-nya ada suatu nilai tertentu, ya. Ada juga yang paket, ya. Pada sana juga mungkin paket bermalam, ya. Tapi bermalamnya tentunya dengan di alam lah gitu ya. Tidak pakai AC gitu ya. Ya. Getong-tong ini untuk apa Pak?
Ini tong ini untuk merebus air. Nah, nanti dipasang pipa ke dalam sini untuk bisa suhu panas sampai dengan minimal 70 derajat. Oh, jadi berbeda dengan jamur yang putih-putih Tiram. itu, tiram. Ya. Ini kan harus dingin. Ya. Kalau ini harus panas. Enggak, sebetulnya jamur tiram tuh ketika membuat bloknya dia juga dengan suhu yang panas. Gitu. Oh, ini ada temperaturnya juga. Ada temperaturnya. Nah, ini kita medianya harusnya itu pakai sekam, Ini pakai pakai merang. Nah, kita ganti dengan namanya tangkos. Tangkos itu tangke kosong. bekas itu ya, apa tuh? Sawit ya? Ya, betul. Ya, kalau dulu namanya TBS ya, tandan buah segar kalau masih ada buahnya. Nah, buahnya sudah rontokin berproses. Nah, ini tangke kosongnya ya. Ada yang bilang Ngambilnya gimana? ke pabrik. Oh, enggak, maksudnya ini kan tumpukan semua nih. Terus Enggak, ini kan ditaruh di ini. Taruh di para-para ini. Nah, kita lihat ini sudah selesai. Ini satu periode, nanti kita masukkan lagi, dicuci dulu ya. oh, dicuci. Cuci dulu, ya sayang. Oke, di rumah pohon. Oh, ini ada nih temperatur ini. Temperatur diatur. Oh, ini dari ini. Nah, Dari apa? Styrofoam. ya, styrofoam untuk menjaga kehangatan. Jadi kalau kamu merasa kedinginan, pakailah styrofoam. Oh, iya, Gitu. Nah, ini ada kata dilarang masuk itu memang betul. Khususnya orang yang memakai parfum itu dilarang masuk. Karena itu bisa mengganggu pembibitannya. Gitu. Nah, kita tanya ke ahlinya. Oh. Ini yang masih produksi. Kalau mau sauna gratis, itu bisa masuk ke sini. Ya. Terus ayo siapa yang mau itu? Yang badannya masih resolusi 2021. Dia buahnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Nih lihat. Kan mahalan jamur merang ya? Jamur merang tuh 1 kilo di tempat itu 35.000. Kalau di pasar seperempat 15.000, berarti 60.000. Kalau jamur tiram itu paling 12-13.000. Dia 5.000 juga dapat banyak. Ya. Panas ya? Kan tadi diuapin itu. Terus nggak ada udara. Mana yang udah panen, Pak? Yang udah siap itu. Terus dia menyemainya pakai apa? Maksudnya ada bibitnya gitu? Ada bibitnya, nanti dia ditaburkan Bibitnya berupa apa? seperti serbuk kecil-kecil. Ini Pak, bibit. Oh, ini Satu kumpung butuh 6 ini ya. 60 Pak. Oh, 60. Oke. 60 apa? Ini dikupas, Iya. ditaburin ke media. Mhm. Berarti kayak backlog aja yang Iya, cuma- tiram ya. Ini mah dibuka, Dibuka diur-urin ya. diurin. Mhm. Ini ininya Bibitnya. Bibitnya terbuat dari dari jerami Pak. Jerami sama kapas. Cuma ada suntikan biangnya. Mhm. Ini produk Purwakarta, hormon. Pak. Oh, Purwakarta. Jadi suhu juga pengaruh untuk keberhasilannya. Ini segini berapa itu? Ini kenanya 5.000 5.000 ya. sama itu. Mhm. Beli itu harga Jadi udah konsumen. beli jadi. Iya, iya. Udah jadi. beli Bu. jadi, Cuma kita kita kembang. pesan dulu kan tanam jangan lebih dari sebulan, Bu. Mhm. Bagusnya 20 hari. Itu Tanam. udah masa tanam ininya kadaluarsanya. Oh, jadi setelah produksi harus segera ditanam Mhm. di tangkos tadi. Iya, jadi pas kita masuk itu nyelup media, nah kita udah pesen. Oh. Jadi pas masuk tuh langsung. Sampai disebar terus sampai begini nih berapa lama? Itu sampai itu kalau bibit semi ini 12-13 hari langsung. Hmm. 2 minggu ya, iya, kurang. iya, iya. Karena agak lama Pak semi. Kalau yang putih itu cuma 10 hari 11 hari. Oh, oke. Selisih 2 hari. Terus tadi kenapa bisa bentuknya panjang begini? Bisa Bulat. Ini yang masih kuncup teh itu Bu. Cuma itu yang udah agak kan ada yang kelewat gitu. Jadi ini kelewat. Kelewat. Harusnya dipetik Harusnya itu pas yang- gini. Oh, jadi ini yang paling sesuai. Ini adalah grade A. Grade A. Grade A ini yang paling bagus, bentuknya bulat. Bulat. Kalau ini kelamaan dipanen, Iya. ya. Terlambat telat. dipanen. Oh ya, terlambat dipanen udah ini jadi sehari begini. Ini. Kemarin sih ngambil. Kalau yang ini kekecilan, kecepetan. Iya itu kan suka ngegrompol Bu. Oh. Jadi ngambil. Oh ini. Nah, Nah iya kayak gitu kan ada 3. nih tipunya nih seperti ini nih.
Oh gitu, iya ya. Udah berapa kali panen ini? Baru pertama. Baru pertama ya. Tapi tiap hari panen. Panen kalau udah panen terus. Ya, Oh tiap hari ada panen? tiap hari ya? panen. Ini kita lihat dalamnya ya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Oke. Ini halal ya, karena jamur mengandung jamur. Iya. Ini kan jamurnya, ini mengandung jamur. Nah, kalau babi kan haramnya 2 kali. Kalau babi mengandung itu. Organik ini. Karena babi itu haram mengandung anak babi. Oh maksudnya di dalamnya teh ada jamur lagi. Sumohon. Ini yang grade A nih di belah lantai. Ini nih. Oh sudah tidak. Pinter adik. Tahu aja Oh, adik. ini ada mengandung juga. Lahan. Oh. Itu lebih enak. Kecil tapi. Lebih kenyal. Ya, jadi lebih kenyal. Ini kan udah mau ngembang. Gitu. Ini begitu sudah ngembang, itu turun lagi grade-nya jauh. Oh gitu. Ya. 14.000 gitu. 14.000. Oh berapa segini? Kalau yang itu Kalau yang ini 35 di pasar, diterima di pasar. sekilo. Ini Penjualan 60. ini berapa? Kalau itu 35, 33, 32, 32. 33 ini. Nggak bisa dibikin 100.000 gitu? Ya, kalau mau beli boleh. Nah, Resto Kok keras maksudnya ya? harusnya Pak. Kenyal enak. kenyal. Jadi makannya sama makan daging itu kadang kayak nggak beda Oh gitu. makanya kayak itu tuh hobis yang apa namanya? Kalau nggak makan daging teh? Vegetarian ya? Vegetarian. Nah Bagus. ini nih kayak Nggak ada begini lemak. pengganti Gizinya daging. banyak. Gizinya banyak kan ini ya. Padahal kalau kita lihat asalnya tuh dari kayak Ini backlognya seperti ini. backlog. Ininya juga Begelok. dari itu Bu, bahannya juga. Oh semua Indukannya. multi ya. Oke. Dia nggak mau kimia Bu, kalau kimia nggak jadi. Nah, tadi saya bilang kan kalau yang pakai parfum nggak boleh masuk. Terus tanya kenapa? Aku nggak ngerti gitu. Itu Nah, Mas biasanya Yos. aroma itu kan suka parfum ada alkoholnya itu. Dia nggak suka yang wangi-wangi kayak Oh, gitu. dia Tapi kalau sensitif udah juga. besar nggak apa-apa Pak. Oh, kalau udah besar nggak apa-apa. Baru perintisan yang masih kecil. Kalau baru nebar ini. Iya. Masih Jadi kalau kecil aja. Kalau aroma udah panen dia nggak hanya Oh, suka gitu. dengan aroma badan aja ya, aroma tubuh. Hmm. Oke, hobis. Kita sudah keliling-keliling di Oka Farm, Omah Kayu Farm. Walaupun tadi ngelihat banyak di Omah Kayu itu banyak jati. Saya tadi bilang, Pak, kenapa nggak Omah Jati aja? OKJ gitu ya OKJ, maksudnya ya. ya. Orang kaya Jakarta itu. Oh, dari Jakarta, Bapak kan? Iya. Jadi lumayan seru. Kita berkesempatan melihat cikal bakalnya Omah Kayu Farm itu. Jadi dari pendiriannya seperti apa, sudah punya konsep ya Pak ya. Yeah. Nanti mudah-mudahan tidak dalam 1 tahun ya Pak, kita balik lagi ke sini, kita sudah lihat yang lebih bagus. Karena harapan Bapak, Oka Farm ini menjadi salah satu alternatif agrowisata ya. Destinasi wisata lah. Yang ya cukup gampang lah terjangkau dari Jakarta. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh hobi yang menghasilkan ya Pak ya. Ya. Walaupun modalnya juga lumayan. Rencana konsepnya ini juga bukan hanya untuk wisata ya, tetapi juga untuk pembelajaran. Misalnya ada yang mau ingin belajar bagaimana mengembangbiakan jamur misalnya. Jamur merang ya. Oke, Maka kita akan kelasnya ada Pak kelas ya. kelas pelatihan. Dengan rupiah sekian nanti dapat berapa backlog. Nah, belajar gitu. seperti apa. Wah, oke. Konsepnya oke banget. Bapak hebat sekali loh Pak, konsep visi misi Terima Bapak kasih, ke depan terima itu kasih. sangat visioner sekali, hebat sekali Ya, Bapak ini. kemarin termasuk ada kepala desa Gintung Cileces ini itu datang sudah 3 atau 4 kali gitu. Di mana mereka kan punya BUMDes ya, BUM desa. Mereka saat ini itu pengembangan usaha-usaha yang belum pasti. Ya. Karena orang bijak kan mengatakan lebih baik kita memproduksi barang yang bisa dijual, ya. Bukan menjual barang yang bisa diproduksi. Jadi intinya fokusnya adalah penjualan itu. Nah, BUMDes tadi itu lebih pada kita bisa memproduksi apa ya gitu. Udah bisa memproduksi baru bingung mau jual apa. Nah kalau seperti ini pasarnya udah jelas. Kami sudah diminta oleh pasar itu 1 hari itu 2 kintal, berarti 200 kilo. Ini jamur, ya. Nah sehingga kepala desa tertarik. Optimis ya Pak dengan 2 rumah. Oh enggak, White house ini pasti kurang. Oh, Ya. Kita rencana target itu sampai 10 kumbung minimal ya. ini namanya kumbung. Kumbung ya. Karena satu kumbung dengan bibit yang kemarin kita paling banyak satu kumbung itu sehari 10 kilo ya. Udah sampai belum? Sampai. 10 kilo ya. Berarti untuk 100 kilo berarti butuh 10 kumbung. Ini pada saat kebetulan bibitnya yang masih belum pas. Nah, moga-moga dengan seperti ini
Ini bisa sehari maksimal bisa berapa kilo? Ini bisa kalau pas lagi banyak Pak 30-40 bisa. Ya, bisa 30-40 kilo. Oke, hobiis tuh tadi udah dengar. Jadi banyak banget rencana pengembangan dari Oka Farm ini. Nah Pak, kalau para hobiis yang pengen langsung berkomunikasi dengan Bapak, boleh langsung ya Pak ya? Oh boleh, boleh. Dengan Dengan senang hati. ya, Pak, ya? Dengan senang Oke. hati. Bapak bisa menyampaikan ke para hobiis yang sedang menyaksikan channel kita sekarang, bisa menghubungi Bapak di mana? Ya, untuk bisa berkomunikasi dengan kami, itu bisa hubungi kami, datang langsung bisa, atau bisa follow Instagram kami @omahkayu_farm, ya. Atau bisa juga melalui mobile phone 0812 96 333 456. Ya. Ulangi sekali lagi biar dicatat. Oke, salah ya. 0812 96 333 456. Saya pikir nomor yang mudah diingat. Oke. Ya. Oke, hobiis, sampai di sini dulu perjumpaan kita yang kali ini mengupas hobi bercocok tanam, hobi beternak, hobi pokoknya semua yang hijau-hijau dan nggak takut becek. Oke, sekali lagi terima kasih telah bersama kami di Hobister. Sampai jumpa. Dadah. See you, dadah. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.